Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Samsumarni, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus guru MTS Al-Azhariyah, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Materi ini pada semester 2 bab ketiga kelas 7. Kira-kira seperti apa ya videonya? Dan saya pada video ini juga menggunakan pendekatan problem-based learning. Mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Silakan semuanya duduk. Oke. Anak sudah siap belajar belum? Sudah rapi? Sudah rapikan. Udah sarapan? Udah. Istaidu iqra'u suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembelajaran hari ini kita baca surat Al-Adiyat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Shadaqallahul azim. Terus biar kita tambah cinta sama tanah air, kita bacakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang gak masuk, Nak? Kenapa Rahma, Nak? Sakit. Kenapa sakit apa, Rahma? Sakit mah. Kenapa bisa sakit mah? Karena telah makannya harus dijaga. Adiba Putri, Ahmad Dhani, Aisyah Afifah Putri. Anak-anak, hari ini kita akan membahas bab yang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Minggu lalu kan kita sudah bahas tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah dinasti yang keberapa? Keempat. Terus Umar bin Abdul Aziz itu digelari Umar. Hikmah kita belajar materi ini untuk mempelajari sikap Umar bin Abdul Aziz. Ini capaian pembelajaran bab ketiga. Ya, peserta didik mampu meneladani jiwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu mengharapkan kalian dapat memahami biografi Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, Ibu mengharapkan kalian bisa menganalisis gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, Ibu mengharapkan kalian nanti bisa meneladani atau mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan kalian sekarang dan kehidupan kalian akan datang. Ya,
mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagai pemimpin, bisa nggak dimulai dari sekarang? Bisa. Kok di sekolah bisa menjadi pemimpin apa? OSIS. Bagaimana sifat kepemimpinan tersebut yang bagus menurut kamu? Ya, yang adil, apalagi? Bijaksana, bagus. Jujur. Sederhana. Dan mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Jangan ngumpulin harta buat dirinya. Paham sampai sini? Sekarang Ibu melihat tayangan YouTube berikut. Coba kamu lihat, siapkah pensilnya, buku tulisnya, apa yang bisa kamu ambil dari video berikut? Diakui ilmunya pada zamannya, dan Umar pun memiliki kelebihan, yaitu kedekatannya dengan khalifah. Apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Harus menjadi orang yang jujur, yang adil, terus toleransi, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bagus, sederhana walaupun penuh kemewahan. Dalam kepemimpinan itu pasti ada masalah dan harus ada solusi. Ya, ini ada di LKS. Bagaimana umat mengatasi masalah dan bagaimana umat mencari solusinya. Yang pertama dalam bidang agama. Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu di tugas ini kamu mencari permasalahan yang terjadi di negara kita. Itu dalam bidang agama, pendidikan, politik, sosial masyarakat, pendidikan, dan ekonomi. Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Ya, kelompok 1 membahas agama. Yang kelompok 1 Ahmad Dhani. Kelompok 1 Ahmad Dhani, Bastian dan kawan-kawan, jangan lupa ditulis namanya. Kelompok 2 membahas apa? Pendidikan. Itu kelompok Lugi, Alvaro, dan Ataya, ditulis namanya ya. Tugasnya di situ kamu bekerja sama, diskusi. Apa sih permasalahan yang ada di Indonesia dalam bidang masing-masing? Terus cari solusinya. Ya, paham? Itu ada kolom masalah dan ada kolom solusi. Setiap orang wajib memberikan pendapat, nanti Ibu kasih nilai. Oke? Terus soal yang bawahnya, yang kedua paling bawah kelihatan? Apa bacaannya? Bagaimana merefleksikan apa menjadi seorang pemimpinnya, bagaimana? Paham? Paham? Oke, waktunya sampai jarum panjang di angka 7. Nanti kita presentasikan ya, tunjuk satu teman kamu yang membacakan hasil. Dan kelompok lain siap-siap. Kelompok lain siap-siap mencari satu pertanyaan, membuat satu pertanyaan untuk kelompok mana saja. Iya, dan yang pendidikan semua iya. Jangan pindah-pindah ke Ada yang lagi bertanya tentang soal? Ya, silakan Krisna. Soal yang kamu buat nanti buat teman yang lain itu, misalkan kamu mau mengajukan soal ke
Kelompok 6, kamu bikin soal tentang ekonomi. Bikin soal pertanyaan atau permasalahan tentang ekonomi. Bikin satu soal, setiap satu kelompok. Paham yang lain? Mau di Indonesia atau pada zaman Umar bin Abdul Aziz, kira-kira hampir sama nggak masalahnya? Kalau pakai masalah hampir sama nggak kira-kira? Hampir sama. Tuh, pendidikan. Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi di Indonesia, dikirim ke luar negeri sama pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Sama juga seperti Umar bin Abdul Aziz menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Arab supaya orang Arab mengerti. Dari masalah yang sudah kamu tulis, otomatis kamu pengen pemimpin yang bagaimana? Ya, presentasinya bagaimana? Sekarang waktunya kita presentasi. Kita dengarkan teman kamu mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan masalah-masalah yang ada di bidang politik. Masalah pertama yaitu korupsi. Masalah kedua, kepemimpinan yang kurang bagus. Masalah ketiga, konflik pejabat mengambil hak orang lain. Masalah keempat, pejabat yang tidak adil. Masalah kelima, banyak berdemokrasi. Solusi yang pertama, memilih pemimpin yang dapat dipercaya. Solusi yang kedua, mengadilkan kepemimpinan. Solusi yang ketiga, pejabat tidak boleh mengambil hak orang lain. Solusi Indonesia ke depannya, atau pemimpin seperti apa yang kalian harapkan. Pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang adil dan jujur, pemimpin yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, dan pemimpin yang dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Desma Putri dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang sosial masyarakat. Masalah yang pertama adalah kehidupan di masyarakat yang tidak akur. Solusinya lebih banyak bersilaturahmi antar masyarakat. Masalah yang kedua, pola hidup yang tidak sederhana. Solusinya memperbanyak bersedekah pada fakir miskin. Masalah yang ketiga, tidak mau bekerja sama dalam kerja bakti di masyarakat. Solusinya menegur orang dengan sopan dan mengajak untuk kerja bakti bersama. Masalah keempat, berbeda pendapat. Solusinya bermusyawarah bersama ketua RW dan RT. Masalah yang kelima, menurunkan gaji buruh dengan tidak adil. Solusinya memberi keadilan kepada buruh. 2. Bagaimana cara merefleksikan solusi yang kalian tulis untuk kemajuan Indonesia ke depannya, atau pemimpin seperti apa yang kalian harapkan? Pemimpin harus lebih tegas, bijaksana dan adil, karena jika lebih tegas, maka masyarakat akan mengetahui aturan yang dianut oleh pemerintah dan kepemimpinan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, berikutnya kalian sudah siapkan pertanyaan? Sudah ya? Oke, siapa yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap.
Saya dari kelompok 5 ingin menanyakan kepada kelompok 2, apakah pendidikan di Indonesia menyangkut keajaran agama Islam? Iya. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Tidak? Lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi? Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelompok 6 mau menanyakan kepada kelompok 6. Bagaimanakah cara menyelesaikan masalah dalam bidang sosial mulai dari suku, bangsa maupun agama? Dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah. Kata kelompok 4. Caranya dengan bermusyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya akan bertanya ke kelompok 1. Kenapa banyak orang Indonesia yang semakin jauh dari ajaran Islam? Karena ada banyak orang yang tidak pernah mengaji atau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 6 bagaimana cara menutupi kemiskinan di bidang ekonomi di masyarakat. Memperbanyak program bantuan sosial. Dengan memperbanyak program bantuan sosial. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan diskusi hari ini. Sekarang coba kita ambil kesimpulannya. Apa sih kepemimpinan yang kalian inginkan itu? Yang kalian impikan atau nanti kalian menjadi seorang pemimpin itu yang bagaimana? Pemimpin ya? Pemimpin yang memajukan ekonomi Indonesia sehingga menjadi pusat ekonomi dunia dengan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan di bidang pendidikan. Oke, bagus jawaban dari Anda. Tepuk tangan dong. Jadi kita ulang ya. Seorang pemimpin harus bersikap jujur, adil, bijaksana, tidak sombong, toleran. Dan sifat-sifat yang kita sebutkan ini, Ibu berharap kalian akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Escriting, kalau Ibu bilang semut, semut kan kecil ya. Kalau gajah besar. Kalau semut, tepuknya begini. Oke? 1. Kalau gajah, paham? Gajah semut. Nah, konsentrasi. Oke, sip. Terima kasih untuk hari ini. Boleh duduk lagi. Waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi. Untuk PR minggu depan, kalian kerjakan yang di LKS, bagian uji kompetensi. Ya, kalian belajar lagi di rumah. Paham? Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, Ibu doakan mudah-mudahan ke depan kalian menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, jujur, sayang kepada rakyatnya. Ya. Terus mudah-mudahan hari ini kalian dapat ilmu yang bermanfaat.